Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Ramawati. Saya mahasiswa S1 PJJ Akuntansi dengan nomor NIM 2403010020263. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih analisis pastel, dan saya akan memilih satu perusahaan untuk saya analisis pastel. Yang pertama, saya akan menjelaskan dulu apa itu analisis pastel. Analisis pastel itu sendiri menurut corporatefinance.com yaitu alat atau analisis strategis yang digunakan untuk memahami faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi lingkungan bisnis atau organisasi. PASTEL sendiri merupakan akronim dari 6 elemen utama. Yang pertama adalah P-nya adalah politik, yaitu mencakup kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan hubungan internasional. E-nya sendiri tentang ekonomi yang berkaitan dengan kondisi dan tren ekonomi yang dapat mempengaruhi pasar dan daya beli konsumen. Untuk S-nya sendiri atau social, yaitu mencakup perilaku, nilai, dan demografi masyarakat yang dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk atau layanan. Serta T-nya sendiri adalah technological, yaitu mencakup inovasi, adopsi, teknologi baru, dan digitalisasi dalam industri. Serta yang terakhir E adalah environmental atau lingkungan, yang mencakup isu keberlanjutan dan dampak lingkungan yang dapat mengaruhi operasi bisnis. Dan yang terakhir adalah legal atau hukum, yaitu mencakup regulasi dan undang-undang yang harus dipatuhi oleh bisnis dalam operasinya. Untuk manfaat analisis PESTEL sendiri, yang pertama adalah membantu perusahaan mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal. Yang kedua adalah menyediakan wawasan dan pengambilan keputusan strategis. Dan yang terakhir adalah mengukur dampak lingkungan eksternal terhadap kinerja bisnis. Baik, saya akan memilih satu perusahaan untuk saya analisis PESTEL. Yang pertama adalah Gojek. Gojek sendiri kita tahu bahwa sebuah aplikasi yang bergerak di bidang transportasi, logistik, dan layanan on demand. Saya akan menganalisis yang pertama adalah politik dulu, atau dari P-nya dulu adalah politik, yaitu mencakup kebijakan pemerintah, stabilitas politik, dan hubungan internasional yang dapat mempengaruhi bisnis. Faktor positif ada faktor positif dan faktor negatifnya. Faktor positifnya sendiri yang pertama adalah ada dukungan pemerintah terhadap ekonomi digital dan startup melalui program seperti Gerakan 1000 Startup Digital. Ada regulasi e-commerce yang lebih fleksibel untuk mendukung inovasi teknologi. Sedangkan faktor negatif dari politik itu sendiri adalah ketidakpastian terkait regulasi transportasi online seperti tarif batas atas atau batas bawah untuk ojek online, dan ketegangan antara penyedia layanan transportasi online dan konvensional yang saat ini masih marak. Yang kedua adalah analisis E-nya, yaitu ekonomik. Yang pertama adalah faktor positif dan faktor negatifnya. Yang faktor positifnya yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil sekitar 5% sebelum pandemi, serta peningkatan daya beli masyarakat terutama di kota besar. Yang terakhir yaitu ekspandasi penetrasi smartphone dan internet yang membuka peluang bisnis berbasis aplikasi. Untuk faktor negatifnya dari analisis pasal ekonomik, yaitu yang pertama adalah ketimpangan ekonomi di wilayah pedesaan dan perkotaan yang mempengaruhi adopsi teknologi dan dampak pandemi COVID-19 terhadap sektor transportasi dan daya beli masyarakat itu sendiri. Dan yang S-nya analisis sosial, yang faktor positifnya yaitu perubahan gaya hidup masyarakat urban yang semakin mengandalkan layanan digital untuk transportasi. Jadi kalau kita mau pesan makanan, kalau kita bingung siapa sih yang jemput, oke, kita klik Gojek aja. Lebih mudah masyarakat urban untuk bisa mengakses layanan Gojek itu sendiri. Yang kedua adalah basis demografi muda yang melek teknologi mendukung adopsi aplikasi Gojek. Untuk faktor negatifnya sendiri, yang pertama adalah resisten dari segmen masyarakat yang lebih tua terhadap penggunaan aplikasi digital, karena kita tahu sendiri bahwa masyarakat baby boomers atau gen-gen yang usianya sudah di atas 40 mungkin agak kesulitan ya dalam mengakses aplikasi Gojek. Belum sebenarnya nggak cuma Gojek aja, aplikasi-aplikasi yang baru yang lainnya pun akan mengalami kesulitan gitu kan, karena faktor usia atau faktor umur itu sendiri. Baik, yang selanjutnya faktor negatif dari sosial yaitu ketergantungan pada tenaga kerja informal yang kadang menghadapi tantangan stabilitas pendapatan. Yang keempat yaitu analisis T atau teknologi, yaitu ada faktor positifnya, banyak kemajuan infrastruktur telekomunikasi 4G dan pengembangan 5G, dan adopsi teknologi finansial atau fintech yang mendukung layanan GoPay sebagai bagian dari ekosistem Gojek. Kita tahu sendiri bahwa saat ini banyak sekali layanan digital keuangan, terutama Gojek sendiri juga mengupgrade banyak sekali layanan digital keuangan yang masuk ke Gojek. Ada yang dari GoPay Later, ada yang dari GoPay Pinjam, ada yang dari GoPay itu sendiri. Luar biasa sekali Gojek dalam sistem teknologi ya, apalagi dalam teknologi keuangan. Yang terakhir adalah kolaborasi dengan perusahaan teknologi global seperti Google dan Tencent.
Untuk faktor negatifnya, ada persaingan teknologi dari aplikasi sejenis Grab dan Maxim, serta tantangan menjaga keamanan dan penggunaan dalam jumlah besar. Yang kelima adalah faktor lingkungan atau environment, bahwa kesadaran lingkungan masyarakat yang meningkat mendukung inisiatif seperti pengurangan plastik pada layanan GoFood dan tren global menuju kendaraan listrik. Banyak sekali kita tahu menjamur, jadi abang-abang Gojek udah nggak pakai motor atau mobil yang konvensional, mereka beralih ke motor atau mobil listrik. Yang kedua adalah tekanan untuk adopsi standar lingkungan yang lebih ketat seperti penggunaan energi terbarukan. Yang terakhir adalah hukum atau legal. Ada faktor positif dan negatifnya. Yang pertama positif yaitu regulasi vintage yang tadi sudah saya sebutkan seperti GoPay, GoPay Pinjam, GoPay Later, yang memungkinkan inovasi pada layanan keuangan digital seperti GoPay, GoPay Later, GoPay Pinjam. Terus hukum perlindungan data pribadi yang mulai diperkuat untuk menciptakan kepercayaan pengguna. Serta yang terakhir ada faktor negatifnya, peraturan transportasi online yang kadang berubah-ubah mempengaruhi model bisnis dan potensi risiko litigasi terkait keamanan dan persaingan usaha. Jadi bisa saya simpulkan bahwa analisis pastel ini menunjukkan bahwa Gojek memiliki peluang besar untuk terus tumbuh di Indonesia berkat dukungan tren teknologi, perubahan gaya hidup masyarakat, dan regulasi yang mulai mengakomodasi ekonomi digital. Namun, perusahaan ini juga harus mengelola tantangan seperti ketidakpastian regulasi transportasi, persaingan, dan tekanan lingkungan untuk menjaga keberlanjutan. Saya mengutip semua penjelasan tentang analisis Gojek ini menggunakan sumber jurnal.ubm.ac.id serta penjelasan manfaat pastel dalam PPT yang sudah di-share oleh Ibu. Terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga saya mendapatkan hasil UTS yang maksimal, dan apabila ada salah kata dan perbuatan saya dalam menyampaikan analisis saya pada hari ini, saya mengucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.